Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Gigi Petualang akan mengedukasi bagaimana sih caranya untuk menjinakkan ular piton atau reticulatus atau ular sanca kembang. Nah, menurut saya mudah-mudah gampang ya teman-teman kalau kita bisa memahami. Nah, cara yang pertama, kita itu harus niat, telaten, dan teliti. Nah, itulah cara yang utamanya. Karena banyak yang bertanya nih, kenapa sih, bagaimana sih caranya untuk menjinakkan ular piton atau sanca ya? Ya, caranya itu teman-teman harus memiliki ular sanca kurang dari 1 meter. Karena apa? Karena kalau kita memiliki 1 meter lebih, resikonya itu sangat tinggi, sangat berbahaya sekali resikonya teman-teman. Kita bisa terlilit, tangan kita atau tubuh kita bisa sobek karena gigitan atau lilitan dari ular piton ini atau ular sanca kembang ini. Nah, lalu kita itu sebenarnya sering-sering untuk menghandle, sering-sering berinteraksi karena kita perlu adaptasi dengan ular piton ini atau ular pitonnya juga perlu adaptasi dengan manusia. Kalau ular piton itu hasil tangkapan liar atau WC. Nah, ini saya pelihara belum 1 bulan ya teman. Ini juga hasil WC atau tangkapan liar atau tangkapan alam. Sekali lagi teman-teman harus memiliki atau mempunyai ular piton kurang dari 1 meter. Ya, seperti itulah karena masih baby, masih mudah untuk dijinakkan. Lalu teman-teman harus bisa makan terlebih dahulu ularnya ya, ular sanca kembangnya atau ular pitonnya. Kalau teman-teman memiliki ular piton dan belum bisa makan, ya risikonya itu mati teman-teman. Risikonya mati kalau cepat-cepat dijinakkan. Tahap yang pertama itu yaitu harus lancar makannya. Kita harus bisa memahami karakter dari ular piton ini. Nah, caranya untuk bisa makan, teman-teman kasih makan pitik atau itik ayam, anakan ayam atau tikus atau mencit ya teman-teman yang masih hidup. Nah, kasih makan di box atau di dalam kandang, tinggal dan tunggu lihat 3 hari selanjutnya teman-teman. Kita lihat 3 harinya apakah pakan itu sudah dimakan atau belum. Jika belum, tinggal saja supaya dia mau makan. Jangan dilihat, jangan dihandle-handle, biarkan saja dia untuk makan. Nah, kalau sudah makan barulah dihandle-handle atau dipegang-pegang seperti ini. Nah, cara untuk mengambilnya di dalam box itu sudah saya edukasikan ya di video sebelumnya, sudah saya upload juga teman-teman. Nah, lihat saja, kepo-kepoin saja teman-teman. Nah ya, pada intinya itu kita harus adaptasi atau sering interaksi dengan ular piton atau hewan apapun supaya jinak. Nah, itulah cara intinya ya teman-teman, supaya ular itu atau hewan itu cepat jinak, cepat lemot, cepat anteng seperti ini nih. Nah, poin yang pertama, ini ada poinnya teman-teman. Kalau kita menjinakkan hewan apapun itu, kita harus pahami karakter dari hewan itu. Apakah hewan itu bagaimana, apakah hewan itu tidak mau anteng, apakah hewan itu mau menggigit kita di dalam box aja atau di dalam kandang saja. Kita harus bisa memahami gimana ketika ular itu atau hewan itu mau menyerang. Kita harus benar-benar memahami teman, karena itu untuk antisipasi kita jikalau suatu saat nanti hewan peliharaan kita mau menggigit, kita sudah memahami, kita sudah tahu ya teman. Nah, itulah poin utama, poin penting dari ular piton ya. Nah, untuk orang-orang awam atau pemula, ini sangat cocok sekali untuk kita pelihara. Nah, untuk pemula, ular piton ini sangat cocok sekali untuk kita pelihara. Nah, terus jika teman-teman takut dengan ular piton, ya masih ada banyak ular-ular yang tidak berbisa dan tidak beracun. Contohnya adalah ular koros, itu sangat aman sekali untuk kita pelihara. Terus ada ular tali picis atau ular tampar angin, itu sangat cantik sekali warnanya teman, dan tidak beracun, tidak berbisa. Nah, kalau ular piton ini bisa panjang ya teman, karena ular piton ini adalah ular terpanjang di dunia.
kalau ular terbesar di dunia itu adalah ular anaconda. Nah, namun di Indonesia ini tidak ada ular anaconda ya teman-teman. Nah, oke guys, jadi itulah cara untuk menjinakkan ular piton hasil tangkapan liar ya teman-teman. Ini sudah lemot sekali, mantap, coraknya bagus karena baru shading. Kalau ular-ular yang sangat berbahaya sekali melebihi ular king cobra, ular piton adalah ular teman-teman, ular kasur ya. Oke guys, ya itulah pada intinya sering-sering kita interaksi, sering-sering kita handle, dan kita harus mengenal karakter dari hewan. Kita juga harus sering-sering interaksi, kita juga harus sering-sering, intinya harus memahami dengan sisi karakter ular piton. Sejinak apapun ular, sejinak apapun hewan, tetap saja masih ada karakter buasnya. Hati-hati ya teman-teman, contohnya adalah ayam. Walaupun unggas, walaupun dia jinak, tetap saja dia tetap menggigit kita jikalau dia sedang mengerami telurnya atau anakannya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Tuh. Kekurangan dari ular atau hewan yang lain adalah jangan sesekali kita kaget-kagetkan karena bisa fatal akibatnya, bisa menggigit kita. Jadi sekali lagi jangan dikagetkan ya teman, karena bisa mematok kita. Oke teman, itulah caranya dari Kiki Petualang. Ya, semoga bermanfaat, semoga berfaedah dan bisa teman-teman praktekkan ya teman. Sekali lagi hati-hati. Saya Kiki Petualang, salam lestari. Uhuy, mantap. Yoyoy. Wassalamualaikum.